Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Ini adalah pertemuan perdana untuk mata kuliah studi Islam. Sebelumnya mungkin sudah kenal saya, tetapi mungkin sebagian yang prodi lain belum kenal dengan saya. Dan saya juga sudah mengirimkan ya profil saya untuk perkenalan ini. Oke, sebelumnya sebentar saya akan buka tentang profil saya, CV saya sebentar. Untuk perkenalan singkat ini saya akan tampilkan jadi nama saya adalah Muhammad Lukman Arifin, sebagai dosen studi Islam di Universitas Peradaban. Saya lahir di Blora 19 Maret 1978, sekarang menetap di Bumiayu dan sudah dikaruniai 2 orang anak, tinggal di Jalan Lingkar, dekat dengan Rumah Sakit Harapan Sehat, tepatnya dekat dengan Bulbis Dedi Jaya ada Masjid Asyidik. Saya tinggal di situ, saya menempuh studi saya untuk S1 saya ngambil dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, lulus pada tahun 2004 dan melanjutkan S2 magister saya di bidang agama dan lintas budaya dari Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2012. Beberapa tulisan yang telah saya tulis diantaranya adalah 10 buku seri anak-anak di sekeliling Rasul dan memperoleh hak kekayaan intelektual 4, dan beberapa kali memenangkan hibah dikti, dan beberapa tulisan artikel saya seputar tentang spiritual intelligence, Islamic studies, dan Islamic education. Sebagai dosen studi Islam dan bahasa Arab, saya juga sekarang menempuh program doktoral di IAIN Purwokerto. Kemudian berikut adalah nama kontak saya, nomornya itu, kemudian email, Twitter, YouTube, di mana beberapa materi dapat Anda akses di situ. Selain itu juga saya mengelola toko yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Cara saya itu perkenalan singkat saya pada pertemuan perdana ini. Berikutnya saya akan menampilkan terkait dengan beberapa kontrak perkuliahan dan juga
deskripsi mata kuliah dan gambaran pendahuluan atau pengantar tentang mata kuliah studi Islam ini. Mata kuliah studi Islam ini adalah mata kuliah wajib di universitas yang senilai dengan 3 SKS. Dimaksudkan setelah mahasiswa mempelajari materi mata kuliah ini, mereka mampu untuk memiliki beberapa kompetensi, yaitu standar kompetensi di sini. Apa yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini? Pertama adalah tentang memiliki kepribadian berlandaskan ajaran agama Islam. Artinya, baik secara teoritis maupun secara praktis, mahasiswa memiliki satu kemampuan dan kepribadian yang berdasarkan nilai-nilai agama. Berpikir berdasarkan agama, bersikap, berperilaku, dan pengembangan keilmuan dan profesinya, sehingga ketika nanti berkiprah dalam beberapa profesi yang digeluti, tetap memiliki pemahaman-pemahaman tentang ajaran Islam. Termasuk di situ dalam deskripsinya Islamic knowledge, jadi punya wawasan dan pengetahuan Islam. Demikian juga punya sikap keberagamaan, religion disposition, dan keterampilan menjalankan ajaran agama, Islamic skill, memiliki komitmen, Islamic commitment, dan juga kepercayaan diri, Muslim confidence, dan kecakapan melaksanakan ajaran Islam. Ini gambaran umum dari kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis adalah memahami beberapa materi yang akan dipelajari dalam satu semester ini, dan secara praktis mampu mengejawantahkan dalam perilaku kehidupan, dalam profesi yang apapun yang akan digeluti. Deskripsi singkat ini menggambarkan tentang materi-materi yang akan dipelajari dalam satu semester. Dalam satu semester ini yang pertemuannya 14 pertemuan, ditambah dengan UTS UAS jadi 16, ada beberapa materi yang akan dipelajari. Berikut secara gambaran lebih detailnya. Pertama, sebagai pertemuan awal di sini, kontrak perkuliahan, demikian juga pengantar tentang mata kuliah, bahwa untuk pengantar dan kontrak perkuliahan ini, mata kuliah ini senilai 3 SKS tadi, terus kemudian juga ada beberapa evaluasi tentang penilaian pembelajaran. Evaluasinya mencakup pertama adalah tentang partisipasi, keaktifan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah tentang tugas, dan yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS, ujian akhir semester. Jadi ada 4 komponen penilaian evaluasi. Artinya seorang mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini akan dipantau, dilihat, dievaluasi tentang beberapa komponen tadi. Komponen partisipasi, keaktifan di sini dapat diartikan adalah aktif mengajukan pertanyaan, aktif menjawab, aktif memberikan komentar di Google Classroom yang telah kita sediakan, aktif menanggapi diskusi teman-teman ketika saat presentasi, aktif memberikan ide. Ini termasuk bentuk-bentuk partisipasi. Kemudian tugas di sini ada tugas yang bersifat kelompok, ada juga
tugas yang bersifat individu. Beberapa tugas nanti akan kita lakukan di Google Classroom yang telah kita buat kelasnya. Selanjutnya adalah UTS dan UAS, itu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi masing-masing dari 4 komponen ini nanti kita sepakati proporsinya berapa persen masing-masing, sehingga nilai akumulatifnya itu adalah 100%. Terus kemudian minimal perkuliahan adalah 75%. Jadi pastikan Anda selalu aktif mengikuti perkuliahan 75%. Kemudian juga nanti presensi itu akan dibantu oleh ketua kelas untuk nanti akan saya kirim nama-nama mahasiswa yang mengikuti kelas ini dan sekaligus ketua kelas dan beberapa timnya nanti ikut membantu untuk memonitor tentang keaktifan dan presensi mahasiswa. Namun dosen tetap memantau, misalnya ketika seorang mahasiswa sudah presensi di temannya, tetap dipantau untuk mengetahui sejauh mana apakah mahasiswa betul-betul mengikuti kelas, maka terkadang dosen akan memastikan dengan beberapa cara, termasuk diantaranya dengan memberikan kuis. Hasil kuis dipanggil namanya, kalau tidak ada berarti nanti dipastikan, akan dicek apakah betul mengikuti perkuliahan atau tidak. Atau dengan cara dipanggil secara acak. Jadi ada beberapa mekanisme yang dipakai oleh dosen untuk memonitor apakah mahasiswa tersebut mengikuti atau tidak. Kemudian berikutnya adalah diharapkan mahasiswa dapat menyalakan lampu kameranya. Jadi bagi mahasiswa yang menyalakan lampu kameranya itu mendapat poin tersendiri dibanding dengan mahasiswa yang tidak menyalakan kameranya. Karena bagaimanapun dalam kelas online ini sangat mungkin mahasiswa tidak bisa mengikuti secara optimal dan secara fokus, hingga ketika mengikuti perkuliahan sambil beraktivitas yang lain. Tentu itu sangat terbuka, hanya saja diharapkan lebih fokus, sehingga bagi mahasiswa yang menyalakan kameranya hal itu dapat menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut konsentrasinya lebih dan tentunya akan mendapatkan penilaian tersendiri sebagai bentuk kesungguhan dan partisipasi. Itu salah satu poin penting untuk disampaikan, karena mengingat kuliah jarak jauh ini ada keterbatasan dan juga kelebihannya, termasuk diantaranya adalah bagaimana memonitor semaksimal mungkin bahwa hanya mahasiswa dapat mengikuti secara maksimal. Itu udah pertemuan pertama. Kemudian yang pertemuan berikutnya adalah tentang menjelaskan tentang dasar beragama. Di sini di dalam pertemuan kedua, mahasiswa akan belajar tentang dasar beragama dengan beberapa pendekatan. Pertama adalah pendekatan psikologis, kedua adalah sosiologis, ketiga adalah filosofis, dan yang keempat adalah landasan teologis. Jadi ketika seseorang menetapkan diri untuk beragama, apa sih dasar psikologisnya, apa dasar sosiologisnya, filosofis, teologis, dan yang lain. Ini ada beberapa teori yang digunakan untuk menjawab mengapa seseorang itu kemudian beragama. Dari beberapa teori yang ada atau dari beberapa pendekatan yang ada, dapat dijelaskan bahwa ternyata orang yang beragama ini dilihat dari pendekatan psikologis itu dapat ditemukan mengapa seseorang kemudian itu menjadi orang yang beragama. Demikian juga pendekatan-pendekatan yang lain yang nanti akan kita bahas satu persatu yang lebih komprehensif.
Demikian juga yang pertemuan ketiga dan keempat akan mempelajari tentang agama sebagai sumber kebahagiaan. Demikian juga ketika kita akan membahas tentang tema ini, ada beberapa pendekatan yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah pendekatan historis. Bagaimana sejarah tentang kebahagiaan itu. Demikian juga bagaimana tentang definisi bahagia, baik menurut para filosof, para ahli pendidikan, ahli agama, dan para ahli-ahli yang lain tentang kebahagiaan itu. Demikian juga bagaimana sejarah tentang masyarakat-masyarakat menilai tentang unsur kebahagiaan. Tentu ketika kita menggali tentang definisi unsur-unsur kebahagiaan ini akan banyak pendapat, demikian juga argumen tentang kebahagiaan. Berikutnya adalah tentang pendekatan filosofisnya. Apakah seseorang itu misalnya betul merindukan sebuah kebahagiaan, dan mengapa orang itu membutuhkan rasa bahagia, rasa nyaman, dan yang lainnya. Apakah cukup misalnya dengan adanya materi dapat mengantarkan seseorang menjadi bahagia, dan seterusnya. Kemudian dasar psikologis, sosiologis, dan pedagogis. Di sini nanti kita akan mengungkap. Berikutnya adalah pada pertemuan kelima dan 6 kita akan bahas tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan. Apa definisi dari iman, definisi Islam, demikian juga definisi ihsan. Di mana ketika poin tersebut ketika terintegrasi dengan baik, maka akan memunculkan yang namanya konsep insan kamil, yaitu masyarakat yang sempurna. Dalam konsep ini nanti juga kita akan menggunakan beberapa pendekatan yang sama dengan sebelumnya, yaitu teologis. Apa dasar pentingnya menjadi seseorang insan yang kamil, seorang sempurna? Bagaimana sejarah tentang munculnya insan kamil? Siapa tokoh yang mengkonsepsikan tentang insan kamil, dan bagaimana metode untuk mencapai insan kamil? Demikian juga mengapa seseorang merindukan untuk menjadi orang yang sempurna? Atau pertanyaan yang lain, dapatkah orang menjadi manusia yang kamil? Apakah ini sebuah konsep yang realistis ataukah konsep yang idealis? Nah, itu nanti juga akan kita bahas secara mendetail. Berikutnya adalah UTS, ujian tengah semester. Jadi setelah materi yang Anda dapat tersebut tadi diuraikan, kemudian Anda akan mengikuti ujian tengah semester sebagai tahap evaluasi. Diharapkan Anda dapat mengerjakan dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan. Jadi jawablah soal-soal, pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan petunjuk. Misalnya dalam format pengerjaannya, jumlah kalimat, jumlah kata, jumlah karakter, formatnya perlu untuk dicermati dan diikuti, karena itu menjadi sebuah format. Kemudian berikutnya adalah dengan pada pertemuan 78, yaitu memahami tentang paradigma Al-Quran. Dalam tema ini juga akan digunakan beberapa pendekatan filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis dalam memahami bagaimana membangun kepribadian Al-Quran. Berangkat dari apa itu paradigma Al-Quran, bagaimana kemudian sejarahnya, dasar filosofisnya, psikologisnya, dan sosiologisnya, dan bagaimana nilai-nilai pedagogisnya. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana membumikan Al-Quran, memahami tentang pribumisasi di Indonesia.
Sama di sini ada beberapa pendekatan yang digunakan juga, historis, sosiologis, teologis, filosofis, tentang kapan istilah pribumisasi Islam di Indonesia ditawarkan dan siapa tokohnya, dan makna dari pribumisasi Islam itu seperti apa. Apakah ada ciri khas dan karakter tertentu tentang Islam Indonesia? Apa perbedaannya Islam di Indonesia dengan penganut Islam di negara yang lain? Apakah memiliki kesamaan dalam hal budaya atau cara memaknai Islam di dalam mempraktekkan ajaran Islam? Ini tentu kita akan pelajari bersama. Berikutnya adalah tentang peran Islam dalam membangun persatuan dalam keberagamaan. Demikian juga akan digunakan beberapa pendekatan historis, sosiologis, dan teologis. Apa sejatinya peran Islam dalam persatuan dalam keberagamaan? Nanti kita akan pelajari tentang sejatinya konsep Islam itu seperti apa tentang persatuan. Apakah perbedaan yang ada otomatis dimaknai sebagai sebuah perbedaan, ataukah justru dengan adanya perbedaan itu dapat mempererat dan memperkat ikatan-ikatan yang lain. Di sini akan kita bahas lebih detail lagi. Berikutnya adalah pada pertemuan ke-11 akan mempelajari tentang Islam dan modernisasi, secara historis, sosiologis, dan filosofis. Bagaimana tentang konsep Islam dan modernisasi? Bagaimana Islam mendorong pada iptek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan? Apakah ada data-data historis yang menunjukkan bahwa masyarakat Islam sudah maju, dan kalau toh sudah maju, bagaimana, apakah terjadi kemajuan atau kemunduran? Maka kita akan lihat tentang sejarah-sejarah tentang Islam dan modernisasi dari umat-umat Islam. Bagaimana kemudian para ilmuwan-ilmuwan Islam dulu mampu mengkontribusikan beberapa penemuan-penemuan penting dalam bidang eksak maupun sosial humaniora. Pada pertemuan ke-12 dan 13 menjelaskan tentang kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban. Di sini juga akan digunakan pendekatan historis, sosiologis, filosofis, dan teologis. Sejatinya bagaimana Islam mendorong kepada pemeluknya untuk memberikan kontribusi konkret pada perkembangan peradaban. Dan apa yang dapat disumbangkan para ilmuwan-ilmuwan Islam bagi dunia dalam berbagai bidang yang telah mereka temukan, entah itu di dalam bidang filsafat, bahasa, kemudian sejarah, tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang teknologi, dan yang lainnya. Berikutnya adalah pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang peran dan fungsi masjid kampus, tentang dan juga kita akan menggunakan beberapa pendekatan historis, sosiologis, dan teologis, di mana kita pahami bahwa masjid ini menjadi sangat sentral. Bahkan Nabi ketika setelah hijrah di Madinah, hal yang segera dilakukan adalah membangun masjid. Oleh karena itu, posisi masjid yang ada di kampus ini menjadi sangat sentral, dan bagaimana kemudian kita dapat memahami tentang peran dan fungsi yang seharusnya dioptimalkan dari sebuah masjid. Selama ini mungkin kita pahami bahwa masjid hanya sebagai tempat ibadah semata, dan kita nanti akan gali sejatinya bagaimana peran masjid dalam konteks masyarakat dulu dan juga masyarakat sekarang, dan kita akan kombinasikan bagaimana menyusun sebuah program dan masjid kampus sehingga berdaya guna. Dalam beberapa materi ini ada beberapa referensi yang dirujuk yang dapat Anda gunakan bahan-bahan bacaan, baik dari buku,
Terus kemudian nanti beberapa akan saya referensikan beberapa jurnal di mana akan dapat menambah referensi Anda. Demikian juga ada buku penting yang dapat melengkapi pembelajaran ini. Pertama adalah buku ajar mata kuliah wajib pendidikan agama Islam yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ini dicetak pada 2016. Ini nanti akan saya informasikan buku ini atau Anda bisa download di internet. Ini adalah satu buku yang sudah dirancang oleh kementerian untuk mahasiswa. Demikian juga saya menggunakan beberapa buku, di antaranya adalah buku PAI yang diterbitkan dari Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2019 ini. Sebetulnya banyak referensi yang lain, nanti saya akan infokan, tetapi setidaknya ada beberapa referensi tadi yang saya tampilkan yang dapat melengkapi atau dapat memperluas wawasan tentang perkuliahan mata kuliah ini. Saya rasa saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.